Inilah kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau. Kami mau rindu Tuhan senantiasa ada dalam hadirat-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya pengudusan Tuhan turun atas kami. Layakkan kami bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Firman-Mu yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Mari Engkau mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu, baik seluruh umat-umat-Mu maupun para imam, semuanya dalam lawatan Tuhan. Untuk kami Tuhan, belajar lebih lagi untuk mendekat kepadamu, untuk mengerti, memahami akan rencana-Mu Tuhan. Bahkan biarlah hidup kami senantiasa diperbarui, hidup kami semakin Tuhan layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa setia untuk membimbing kehidupan kita. Tema pada kesempatan pagi hari ini adalah kuasa yang maha dahsyat. Kuasa apa yang maha dahsyat? Mari kita akan bersama-sama untuk kita pelajari. Ini adalah tema yang diberikan oleh hambanya. Saya menyampaikan, biarlah menjadi berkat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membuka bersama-sama dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 mulai sampai ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 mulai dari ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, saya ajak untuk membaca bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 25, 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, sampai di sini dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pembacaan Ibrani ini adalah suratan Rasul Paulus yang ditujukan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Ibrani. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita semuanya umat-umat Tuhan itu
berani masuk ke tempat kudus, ya, ayat yang ke-19 tadi. Berani masuk ke tempat kudus karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa yang maha dahsyat, yaitu kuasa darah Yesus Kristus. Tidak ada kuasa lain, kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada kuasa darah Yesus Kristus. Karena kuasa darah Yesus Kristus itu menebus segala dosa kita, menghapus segala pelanggaran kita. Kemudian Tuhan itu telah membuka jalan yang baru, ya. Dengan kuasa darahnya, dengan pengorbanannya, Tuhan telah membuka jalan yang baru dan hidup, ya, hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, melalui pengorbanan dirinya sendiri. Itu ayat 20. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah ditebus, Tuhan membuka jalan melalui dirinya, melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan dosa. Kemudian dari ayat yang ke-21, kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri menjadi imam besar dalam kehidupan kita. Tuhan itu menjadi pengantara dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat dosa, kuasa darahnya tersedia untuk kita. Amin. Kuasa darah Yesus Kristus siap untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Kemudian untuk ayat-ayat selanjutnya, supaya kita akan baca ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti dalam ibadah saat ini, ya, dalam pertemuan ibadah, kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya kita rela, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, aku mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Jadi kalau misalnya kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya membawa badan atau karena rutinitas atau apa, tetapi kita membawa hidup kita, membawa hati kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bukan hanya melihat yang fisik blegar kita, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Kemudian ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita tetap teguh tentang pengharapan kita. Kita berharap kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita belajar untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan itu sumber pengharapan kita. Kemudian kita juga saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini ajaran firman Tuhan sangat indah, supaya kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam pekerjaan baik. Kemudian ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, bersama-sama bersekutu dalam pertemuan ibadah, kita jangan menjauhkan diri, tapi kita setiap saat dan waktunya kita beribadah, kita datang kepada Tuhan, kita dengan segenap hati seperti di atas, kita dengan tulus ikhlas datang kepada Tuhan. Maka segala apa yang kita lakukan, Tuhan itu yang mencatat, Tuhan itu yang menilai, Tuhan itu yang memperhatikan. Oh, anak-anakku datang kepadaku dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan tulus ikhlas. Maka Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, Dia yang senantiasa memperhatikan. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya, seperti dalam ayat 25, supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kita setia
setia itu dari hal-hal yang kecil, dari sedikit demi sedikit kita istilahnya mengumpulkan harta di surga. Seperti sudah pernah saya sampaikan, kita mengumpulkan harta di surga dari hal yang kecil, sedikit demi sedikit, dengan telaten atau dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Perikop ini mengatakan judulnya adalah ketekunan. Jadi kita belajar untuk tekun, untuk setia kepada Tuhan, untuk kita datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita lanjutkan untuk membaca 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 10. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita ini melatih diri kita beribadah. Jadi kita udah biasa beribadah, tapi kita perlu untuk latihan terus, tekun, ya, tekun kita mengumpulkan ibadah kita, dan nanti akan menjadi sesuatu sukacita yang besar dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, ya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada perbandingan antara latihan badani dan latihan rohani. Latihan rohani itu ibadah. Latihan badani itu ada yang mengartikan itu berolahraga. Jadi badan yang bergerak, berolahraga. Itu berguna Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya dokter itu sering menyarankan untuk berolahraga, karena olahraga itu ada gunanya. Seperti kalau ada satu penyakit tertentu, ibu bapak berolahraga rutin pagi sore. Nah, setelah melaksanakan ternyata itu menjadikan kesehatan. Nah, itu latihan badani. Kemudian latihan badani dalam arti menggerakkan badan dengan aktivitas bekerja, itu latihan badani. Jadi bagaimana kita mengartikannya. Nah, itu ada gunanya, tetapi terbatas, ya, terbatas sepanjang kita hidup di dalam dunia. Nah, hanya sampai kalau kita sudah dipanggil, lah kita tidak melakukan latihan badani lagi. Tetapi yang penting, maksudnya yang lebih penting lagi, kita juga harus latihan beribadah. Maksudnya kita setia, tekun beribadah. Ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup sekarang sampai hidup yang akan datang, sampai kekekalan. Jadi penting sekali untuk kita memperhatikan ibadah kita. Dari waktu ke waktu kita belajar untuk setia, baik ibadah dalam persekutuan, baik ibadah rumah tangga di rumah masing-masing, maupun doa sembah secara pribadi di rumah masing-masing. Kita juga perlu melakukannya dengan rutin, dengan setia, dengan kontinu. Artinya kita lakukan secara konsisten, terus-menerus, tidak istilahnya dong-dongan, enggak. Tapi kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu beribadah, latihan badani dan latihan rohani, ya.
latihan ibadah. Karena apa? Karena itu akan menjamin kehidupan kita yang akan datang. Sekarang juga untuk yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kita umat manusia ya, yang masih dalam dunia ini, kita berjerih payah dan berjuang. Jadi untuk menjalani hidup ini tidak sekedar sendiri ya. Lenggang kangkung tidak berjuang, tidak berjerih payah. Artinya kita berjuang terus, baik di dalam melakukan aktivitas berjuang dalam kehidupan jasmani, juga berjuang untuk kehidupan rohani. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Harapan kita kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Kalau kita setia, kita tidak mundur ke belakang, kita terus maju. Nah, di dunia kita dipelihara oleh Tuhan, di dalam kerajaan surga kita mendapatkan kemuliaan. Jadi itu latihan beribadah, latihlah dirimu beribadah. Dalam Keluaran 23 ayat 25 juga dikatakan, tidak dibaca tidak apa-apa ya. Jadi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu, dan penyakit dilalukan daripadamu. Kita imani juga ini. Kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh ya, datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Kita bukan datang itu mau nyang-nyangan sama Tuhan. Aku datang kepada Tuhan karena aku nanti mengharapkan diberkati. Aku datang kepada Tuhan supaya aku disembuhkan. Aku datang kepada Tuhan supaya aku ditolong. Kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir, aku datang kepada Tuhan karena aku harus datang kepada Tuhan, menyembah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan ketulusan hati kita, aku datang kepada Tuhan. Maka pertolongan, berkat, kesembuhan, dan yang lain-lainnya itu akan mengikuti kita. Itu adalah janjinya Tuhan. Jadi kita melangkah lebih lagi ya. Kita datang dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, dengan ketulusan, tanpa harapan yang secara imbalan gitu ya. Tetapi Tuhan itu nanti yang akan memahami kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan membebaskan kita dari segala sakit penyakit. Itu adalah haknya Tuhan. Amin. Amin. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 juga dikatakan, ibadah kalau disertai rasa cukup akan mendapatkan memberikan keuntungan. Dibaca juga, mari 1 Timotius pasal 6 ayat 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup ya. Cukup itu kita dengan syukur, kita dengan rela, kita dengan kasih kepada Tuhan, maka memberikan keuntungan yang besar. Kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan Tuhan itu senantiasa ada di pihak kita, menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting untuk kita konsisten, artinya kita setia dari waktu ke waktu. Maka itu merupakan suatu untaian mahkota yang sedang kita rajut bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa ini ditekankan kepada kita? Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langit dan bumi itu tidak selamanya. Ada saatnya Tuhan itu menggoncangkan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan menggoncangkan hati bangsa-bangsa. Saudara, kalau saudara mendengar ada gempa bumi,
terus disiarkan di YouTube, di Instagram, di apa, itu kalau kita melihatnya ngeri ya, banyak kerusakan, banyak yang kena bencana. Kemudian kalau misalnya ada banjir bandang, baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu juga kalau kita melihat ngeri. Belum lagi kalau ada kebakaran dalam jumlah yang besar, kita juga merasakan kasihan. Itu sedikit goncangan yang terjadi, itu belum apa-apa. Maka Tuhan memperingatkan kita untuk kita terus dekat kepada Tuhan. Dibaca Ibrani 12 ayat 21 sampai 29. Ibrani pasal 12 mulai dari ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, puji Tuhan. Ini tentang kegoncangan yang terjadi. Nanti akan ada Allah menggoncangkan langit bumi. Nah, itu kita supaya tidak heran ya, karena itu sudah difirmankan, sudah diberitahukan, dan kejadiannya itu kita tidak tahu kapan, dalam bentuk apa, tetapi yang terpenting ya, kita belajar untuk tidak tergoncangkan. Amin. Saat ada goncangan ya, kita jangan tergoncang. Karena itu kita terus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala agung kita. Goncangan itu bukan hanya secara lahir, gempa bumi dan sebagainya. Itu goncangan di dalam hati, itu juga sering terjadi. Saudara pernah merasakan goncangan-goncangan? Nah, itu akan membuat kita gelisah, kita takut, gentar, kita marah, cemas dan sebagainya. Pencobaan-pencobaan yang misalnya kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan, kita tidak mengandalkan sepenuh kepada Tuhan, kita akan diliputi oleh ketakutan dan kecemasan. Kita akan menjadi salah langkah kalau kita tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, kalau kita teguh berpegang kepada Tuhan, setia untuk dekat dengan Tuhan,
maka kita menjadi suatu umat atau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita semua tidak tergoncangkan. Amin. Kita semua kuat di dalam Tuhan sampai kita masuk di dalam kemuliaannya. Jadi saya ulang ayat 28 ya. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan, marilah kita mengucap syukur ya. Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, dengan hormat kita datang pada Tuhan, dengan hormat kita datang pada Tuhan dengan takut akan Tuhan ya. Bukan takut istilah kayak orang Jawa den itu terus mundur, enggak, tapi kita menghormati Tuhan, kita gentar kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh hati menyanjung memuliakan nama Tuhan. Itu yang dimaksud kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Amin. Baiklah, kita datang kepada Tuhan itu tidak asal datang, tetapi hati kita bawa dengan rasa takut dan hormat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah kita juga harus menyadari bahwa hidup kita itu adalah bait Allah. Hidup kita itu rumah Allah. Jadi kita supaya tidak tergoncangkan. Tuhan menggoncangkan langit bumi, menggoncangkan bangsa-bangsa. Kita tidak tergoncangkan karena kita adalah rumah Allah. Allah ada dalam hidup kita. Kita membaca Hagai pasal 2 ayat 4 sampai 9. Hagai pasal 2 ayat 4 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini firman Tuhan kepada Hagai ya, mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit bumi, laut dan darat. Nah, tetapi seiring tergoncangnya langit bumi, laut dan darat, hati bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir ke dalam rumah Allah. Kita mengambil satu makna rohani. Rumah Allah adalah kita. Kalau kita tidak tergoncangkan, kita tetap setia kepada Tuhan, tekun, penuh tulus ikhlas kepada Tuhan, penuh rasa hormat dan gentar kepada Tuhan, kita tidak tergoncangkan, maka kemuliaan Tuhan itu memenuhi hidup kita lebih daripada yang semula. Amin. Kemegahannya akan melebihi
yang semula. Artinya kita semakin dikokohkan, semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Dan pada saatnya penggenapan secara jasmani, rumah Allah atau bait Roh Kudus, umat-umat Tuhan itu juga diberkati berlimpah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan dalam Haggai pasal 2 ya. Kemudian rumah Allah menunjuk kepada hidup kita. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Katakan, hidupku adalah bait Roh Kudus. Hidupku adalah bait Allah. Aku tidak tergoncang. Aku dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu kata-kata afirmasi yang sesuai dengan firman Tuhan, dan itu akan menjadi kenyataan, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pernah saya katakan pada Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ya bangun pagi, jangan langsung mikir aku harus gini, aku harus bayar ini, aku harus bayar utang ini. Nah, afirmasikan dulu, berdoa, bersyukur, mengafirmasikan, mengucapkan kata-kata yang positif. Amin. Kata-kata yang positif, kata-kata yang menggairahkan, yang memenuhi sukacita kita. Kalau bukan kita sendiri mengharapkan orang lain, nanti akan lama. Tapi dari diri kita, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dilimpahi, aku penuh sukacita, aku penuh damai sejahtera. Itu dikatakan. Jadi yang positif. Kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16 bahwa tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Jadi bait Allah itu kamu ya, kita. Bait Allah itu adalah kudus. Jadi hidup kita ini adalah bait Allah, dan Tuhan berkenan untuk kita kudus, dan kita senantiasa layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi mengingat kita adalah bait Roh Kudus, kita harus menjaga kehidupan kita, menjaga kekudusan kita. Tapi kita manusia ya, kita kadang-kadang berbuat kesalahan. Kita mempunyai pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dengan kuasa darahnya. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu menyucikan kehidupan kita. Tapi kita jangan berpikir salah, jangan sesat. Kalau begitu boleh dong berbuat kesalahan terus minta ampun. Nah, itu tidak benar, karena Allah tidak mau dipermainkan. Tapi kalau kita terlanjur ya berbuat salah karena mungkin kita tidak menyadarinya atau dalam situasi yang sangat sulit, nah kita minta ampun, kita minta dikuduskan, dan biarlah hidup kita tetap menjadi bait Roh Kudus. Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah kita berperkara firman Tuhan. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Nah, itu perlu kedekatan terus. Jadi kalau misalnya ada suatu kesalahan, kita sadar, oh aku salah, minta ampun. Tapi kalau tidak dekat dengan Tuhan, salah, oh nggak tahu salah, akhirnya salahnya bisa menumpuk-numpuk. Nah, itu yang membahayakan kehidupan kita, sehingga tidak menjadi bait Roh Suci lagi, tidak menjadi bait Allah, tapi baitnya kuasa dosa. Di Bapak Ibu kasih Tuhan, jaga hidup kita sebagai bait Allah, jaga kekudusan kita.
jaga pergaulan kita ya. Jangan sampai karena pergaulan-pergaulan yang bebas kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kita perlu dekat dengan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan supaya kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian satu ayat lagi kita akan ulang untuk Ibrani yang sudah kita baca di awal ya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Ya, saya ajak semua untuk membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, puji Tuhan. Jadi kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, mendorong dalam pekerjaan baik, karena kita adalah bait Allah yang tidak tergoncangkan. Kita senantiasa menjadi takhta Allah. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Pribadi lepas pribadi, Engkau kasihi kami Tuhan. Engkau yang berkenan menjadikan kami bait kudus-Mu, bait kudus-Mu yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Karena kami sangat menantikan Tuhan, karena kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman dalam hidup kami, walaupun disampaikan dengan sangat sederhana, namun Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup berkarya lebih dalam setiap hidup kami, supaya kami diperbarui dari hari ke hari, untuk kami menjadi bait kudus-Mu yang tidak bercacat dan tidak bercela ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus saat ini. Tuhan memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati bersama-sama, sehingga tubuh dan darah-Mu menyatu dalam hidup kami sebagai calon pengampunan dosa dan persekutuan hidup yang kekal dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk kami semuanya. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam permasalahan kami percaya Tuhan yang menolong. Kami semakin diteguhkan, kami semakin Tuhan diperbarui, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi imam yang akan melayani perjamuan kudus ini dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Angkat tubuh Tuhan, kita imani Tuhan Yesus yang telah berkorban dengan tubuhnya terserpi-serpi untuk kita semuanya. Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Kita minum bersama-sama cawan Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami sudah bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menjadi bagian dari hidup kami. Kami yang telah ditebus oleh kuasa darah-Mu, kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan yang kokoh kuat, yang tidak tergoncangkan. Masing-masing kami sebagai rumah-Mu Tuhan juga tidak tergoncangkan. Saat langit bumi, saat bangsa-bangsa digoncang, kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan menjamin kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Dalam dunia Tuhan memelihara, di dalam kerajaan surga Tuhan memelihara, memberikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus diam dalam setiap pribadi kami. Karena kami adalah bait kudus-Mu. Engkau bertahta Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami rumah-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan kami lumbung berkat. Bahkan jadikan kami berkat untuk bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemohon genggaman tangan Tuhan turun atas setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk tekun setia kepada Engkau Tuhan, dengan penuh rasa hormat dan gentar kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu senantiasa berkawal atas kami, sehingga keajaiban-keajaiban Tuhan boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon senantiasa berkat-berkat Tuhan limpah dalam setiap pribadi kami, baik berkat-berkat rohani maupun jasmani Tuhan. Segala pergumulan kami Engkau Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan-persembahan yang sudah kami aturkan di hadapan Engkau Tuhan, baik persembahan persepuluhan, buah sulung, persembahan untuk kegerakan, persembahan untuk pengembalaan, untuk pembangunan dan lain sebagainya. Semuanya kami hunjukkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, dan kami percaya Tuhan, kalau kami memberi dengan segala ketulusan hati, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau melimpahkan pemeliharaan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di waktu-waktu yang masih sisa yang harus kami jalani, kami senantiasa takut dan gentar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, yang dalam situasi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tuhan lawat bangsa ini, Tuhan lawat bangsa ini Tuhan. Berikan sukacita untuk setiap umat-Umat-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari pemerintahan yang tidak adil ya Tuhan. Kami serahkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka memperjuangkan dengan sepenuhnya kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, sehingga kami bersama-sama boleh mendapatkan kemuliaan, kesejahteraan Tuhan, dari rakyat kecil sampai yang di atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
roh takut akan Tuhan taruhkan atas setiap aparat, atas setiap pejabat-pejabat yang bertugas Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mementingkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang mengendalikan bangsa ini, sampai bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan bangsa Indonesia ini menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para hamba-Mu, umat-umat-Mu di negeri ini, semua dalam perlindungan, dalam kasih Tuhan, sehingga bisa beribadah dengan damai, dengan tenang, dengan sejahtera Tuhan, dimanapun berada, dan semua yang mendapatkan pemeliharaan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk umat-umat-Mu di tempat ini. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan juga senantiasa limpah dalam setiap pribadi kami. Jadikan kami Tuhan berkat untuk bangsa-bangsa, untuk saudara sanak famili kami, untuk masyarakat pada umumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon senantiasa kasih dan rahmat Tuhan senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan akhiri ibadah ini. Kami percaya dimanapun berada, Tuhan bersama-sama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Sang Putra, dan dari Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kehidupan saudara, memberkati, melindungi, dan senantiasa memelihara kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Kita tetap dalam perlindungan kasih-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.